Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman talentku, kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang korosi selektif. Adapun rekan-rekan saya yang akan mempresentasikan, yang pertama saya sendiri, Andrianti Aksan dengan NIM 070. Saya Tika Mia Amelia, NIM 068. Saya Muhammad Faik, NIM 071. Adapun konten yang akan dipresentasikan yaitu yang pertama pengertian korosi, yang kedua pengertian korosi selektif itu sendiri, yang ketiga contoh korosi selektif, yang keempat cara pencegahan korosi selektif dan kesimpulan. Oke, untuk pengertian korosi dan pengertian korosi selektif akan saya jelaskan. Yang pertama, secara umum pengertian korosi adalah kerusakan akibat reaksi dengan lingkungan sekitarnya. Korosi dapat diartikan sebagai suatu kerusakan material karena dengan lingkungannya. Di sini yang dimaksud dengan lingkungannya yaitu kondisi lingkungan dengan pH yang tidak stabil, bisa basah, bisa asam, bisa di atas 7 dan bisa di bawah 7. Nah, ketidakseimbangan pH tersebut yang menyebabkan terjadinya korosi pada material benda. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu proses korosi seperti material korosi, kondisi lingkungan atau media, atau bentuk konstruksi dan susunan dan fungsi konstruksi tersebut. Di sini yang dimaksud media adalah bisa air, bisa udara. Nah, kebanyakan kan kalau besi kita lihat secara umum di lapangan ya, kalau besi kita biarkan di udara yang terbuka atau kita biarkan dia kena panas, kena hujan, maka besi tersebut akan lebih cepat mengalami korosi ketika dia kena media air atau kena air hujan, karena komposisi air hujan sendiri bersifat asam. Jadi kemungkinan terjadinya korosi itu lebih besar. Kalau mungkin secara umum atau secara budaya ya, orang kan nyebutnya karat. Nah, karat sendiri itu sama dengan korosi. Oke, lalu secara khususnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian korosi selektif sendiri. Jadi, korosi selektif adalah suatu bentuk korosi yang terjadi karena perlarutan komponen tertentu dari paduan logam. Nah, bisa dibilang kalau korosi selektif ini adalah korosi buatan, yaitu yang disengaja untuk menghilangkan material-material tertentu dalam suatu jenis material. Contohnya pada material kuningan. Jadi pada material kuningan sendiri itu tidak hanya material itu saja yang ada di situ, tapi seperti material lain, contohnya zinc atau dalam kimia kita nyebutnya badan. Nah, material tersebut yang tidak terpakai atau yang dapat merusak material aslinya itu yang akan dikorosi secara selektif. Nah, maksudnya sendiri adalah untuk menghilangkan material-material yang sifatnya merusak material aslinya gitu loh, dengan bantuan media, misalnya air, udara, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andrianti. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian korosi selektif. Di sini ada beberapa contoh korosi selektif yang pada logam. Yang pertama dengan bahan kuningan, adapun dengan kondisi lingkungannya itu yang berair atau stagnan, dengan elemen yang dihilangkan seng. Yang kedua, sicor kelabu dengan kondisi lingkungannya tanah berair, dengan elemen yang dihilangkan besi. Yang ketiga, ada perunggu aluminium dengan lingkungannya uap temperatur tinggi dan berasam. Elemen yang dihilangkan silikon. Yang selanjutnya, perunggu timah dengan lingkungannya uap, elemen yang dihilangkan timah. Yang selanjutnya, nikel tembaga dengan kondisi lingkungannya fluks panas tinggi dan air berkecepatan rendah. Elemen yang dihilangkan nikel. Yang selanjutnya, baja karbon tinggi dan medium, lingkungannya atmosfer teroksidasi H2 temperatur tinggi. Elemen yang dihilangkan karbon.
Di sini contoh korosi selektif yaitu yang terdapat pada Kuningan, yang terdapat pada gembok-gembok rumah. Itu kan gembok rumah kan terbuat dari Kuningan. Lah itu apa korosi yaitu yang disebut dengan korosi selektif. Contoh korosi selektif yang di sini yang dari kelompok kami ambil adalah Kuningan atau yang disebut dengan gasification, di mana gasification adalah terlarutnya zinc yang terjadi pada Kuningan yang terpapar lingkungan berair dengan konsentrasi CO2 atau klorida tinggi. Gasification terutama terjadi pada Kuningan dengan kadar seng di atas 15 sampai 20% pada lingkungan air yang mengandung ion Cl seperti air payau dan air laut dan air yang mengandung O2. Sedangkan untuk Kuningan dengan kadar yang kurang dari 5% biasanya tahan terhadap korosi ini. Produk dari proses gasification menghasilkan Kuningan yang berlubang, rapuh, memiliki kekuatan mekanis yang rendah dan warna Kuningan berubah dari kuning ke merah. Next. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe atau bentuk dari designification sendiri yang tadi sudah dijelaskan pengertiannya. Nah, di sini ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe setempat plug dan yang kedua adalah tipe lapisan merata. Tipe setempat sendiri atau plug, tipe korosi ini menyerang secara lokal sampai ke dalam Kuningan membentuk lubang. Korosi ini terjadi pada Kuningan yang mempunyai kadar seng rendah, kemudian kondisi lingkungan biasa netral atau sedikit asam. Air yang merembes masuk melalui lubang ini muncul jika diberi perlakuan mekanik seperti ditekuk. Untuk yang kedua, tipe lapisan merata. Tipe korosi ini menyerang secara merata pada permukaan Kuningan dan melarutkan seng pada seluruh permukaan Kuningan dengan laju yang hampir sama. Korosi tersebut terjadi pada Kuningan dengan kadar seng tinggi dan kondisi lingkungan yang sama. Kemudian di sini ada 3 pencegahan untuk korosi selektif. Yang pertama, mengurangi keagresifan lingkungan, misalnya dengan mengurangi kandungan oksigen terlarut. Kemudian ada cara lain dengan menggunakan paduan yang lebih tahan, misalnya menggunakan Kuningan merah dengan komposisi 15% Zn. Dan yang ketiga, menghindari komposisi yang berbeda dari material penyusun. Nah, kemudian ada beberapa cara lagi untuk cara pencegahannya, seperti dengan proteksi katodik atau dengan penambahan 1% Sn pada brush 70-30. Nah, dari penghujung presentasi ini, saya akan memberikan 3 kesimpulan. Yang pertama, korosi selektif adalah suatu bentuk korosi yang terjadi karena pelarutan komponen tertentu dari paduan logamnya atau alloynya. Nah, untuk yang kedua, pelarutan ini terjadi pada salah satu unsur pemadu dan komponen dari paduan logam yang lebih aktif yang menyebabkan sebagian besar dari pemadu tersebut hilang dari paduannya. Dan yang ketiga, korosi selektif akibat dari efek galvanik antara unsur berlainan yang membentuk paduan. Walaupun faktor-faktor lain seperti kandungan udara dan temperatur yang berbeda juga sangat penting. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila dari kelompok kami punya banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.